Allah menitipkan pesan, wahai Egy Sujana, untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak. Ini manusia, kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Aku punya bukti rekaman di saat kau minta nikah sama aku loh Egy. Apa perlu aku sebarkan? Aku mau kau jadikan istri keempat kau, gak malu kau? Bahkan kami berharap engkau ridhoi ya Allah di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Quranmu ya Allah. Oleh karena itu teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir. Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Insya Allah Egy Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Egy Sujana ini tidak benar-benar membela rakyat. Dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia, yaitu tidak lain tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Mudah-mudahan negara ini adalah menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Takbir. Allah. Coba sebelum kalian memuja-muja orang, lihat dulu bener nggak dia tuh seorang profesor. Profesor apa Egy Sujana itu? Yang Nyai tahu selama ini dia tidak punya gelar profesor. Apa prestasinya Egy Sujana untuk negara ini? Hah? Nggak ada. Manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini. Ya Allah. Insya Allah kita sangat mendukung semua kita, dari kalangan sampai atas, dari bawah sampai atas, semua lini. Egy Sujana, aki-aki ambeien. Egy, pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari Egy. Ya, tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit, cari panggung dan cari uang. Itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Saya Presiden PPB Partai Pemersatu Bangsa, PPB, Psikologi Power Bravo, PPB. Nek melihat aura-aura kehidupan Egy Sujana ini udah turun. Ya, apalagi dia punya banyak penyakit. Dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung, dia punya ambeien. Nah, corona gini nih ngincer aki-aki kayak gini nih. Ya, bukannya impai nih. Ntar lagi lihat aja nih kabar beritanya. PPB, psikologi psikologi, masya Allah. Psikologi kuat, strong ya, dan bravo, PPB, bravo, menang. 73% masyarakat buta huruf Al-Quran, 75% yang tidak sholat. Yang mulai sekarang insya Allah abang kita ini menjadi yang pantas untuk sampai ke tempat mengatur negeri ini dengan arti siapapun yang dekat dengan Al-Quran, damai sentosa, negeri makmur. Karena abang kita memiliki moto, bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya ya. Sejuk jadi. Jadi si Egy Sujana ini ya, gimana ya, orang yang baru belajar agama, tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Bangsa kita 73%
rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Ya Allah, kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takwa. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta, segera didatangkan azab. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya ustadz dengan ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya ustadz. Ada aja yang diomongin kalau, karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, Masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Kini tak sudah ngerti, tahu ndak? Sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran, bahkan Quran diabaikan. Banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Fas'alu al-zikra. Ini kan fatal. Fatal banget tuh. Yang dibacakan oleh Novel Bakmumin itu bukan ayat Al-Quran. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Wujud perilaku itu, lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Ini berita jelek, hoax itu berarti berita jelek nanti. Jika ada berita buruk, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Kalau sampai sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercaya, tidak. Klarifikasi.
Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercayai. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum tertata, belum punya kekebalan, mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima. Berita seorang terima. Anda akan punya musuh kepada. Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mendengar berita seorang, terima. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Sekarang kita ini kok Masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk. Hati ini kok masih berat mendoakan orang dengan doa kebaikan. Berarti obat biusnya kurang kuat. Terlalu besar, terlalu busuk hati kita ini. Egi Sujana, aki-aki ambeien. Egi, pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari, Egi. Ya, tujuannya Egi Sujana ini cuma satu, cari duit. Cari panggung dan cari uang, itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Waduh.